kebanyakan orang ketika di media sosialnya, di akunnya, itu kan dia sudah punya kebebasan untuk ngapa-ngapain. Nah, betul. Ketika seseorang sudah merasa bahwa dia di rumahnya kok, dia mau ngapain aja, yaitu media sosialnya dia, lamannya dia. Ketika dia bebas itu, dia kemudian secara psikologis bisa kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol, akhirnya dia tidak tahu diri, lupa diri. Saya ini siapa? Sehingga kita temui hari ini, misalnya tentang fikih COVID ya. Termasuk saya bilang fikih COVID itu adalah penundaan sholat berjamaah. Itu fikih COVID, fikih kontekstual. Nah, bayangkan tentang model misalnya tetap melakukan sholat berjamaah dengan merubah konsep soft selama ini yang rapat menjadi berjarak, itu fikih COVID. Dan itu disepakati oleh siapa? Para pakar, para ulama, bukan hanya Indonesia tapi global, semua sepakat, ya kan? Kaedahnya itu ada, kaedah usul fikihnya ada, kaedah fikihnya ada, kaedah hadisnya ada, semua dalilnya ya, diflorkan ke masyarakat dengan berbagai kajian ya. Sudah kuat ya. Tiba-tiba ketika sampai ke masyarakat melalui media sosial, itu semua dimentahkan oleh mereka yang belajar fikih saja itu bagus. Kenapa kok bisa begitu? Karena sudah banyak yang lupa diri. Profesor, atau kalau kita mau ngomong tadi kesepakatan kolektif para ulama, para pakar, dimentahkan, dikritik oleh orang yang level keilmuannya tidak. Kenapa kok bisa berani punya nyali seperti itu? Karena dia sudah tidak tahu siapa dirinya. Kenapa kok nggak tahu siapa dirinya? Karena dia sudah biasa bebas di media sosialnya, sehingga seolah-olah di dunia maya, di media sosial orang lain itu terbawa kebiasaan, kebebasan yang dia lakukan di laman pribadinya. Akhirnya dia juga tanpa ia sadari masuk ke wilayah di luar kemampuannya dia lompat dari pagar, dari teritori ke keilmuan dia pasti. Ya itu. Akhirnya apa? Termasuk menemukan apapun, ada kawannya yang sedang mengupload pertaubatan, mengupload apa, dia komentar. Jadi itu hanya bagian saja, sebagian saja. Karena kalau seperti itu mestinya ya jangan diajak ngopi itu jangan hanya sekedar tentang ngopi-ngopi gini, tidak. Yang saya maksudkan itu supaya lebih soft, lebih nyaman. Pendekatan itu yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kalau nasihatin saya, jangan depan banyak orang. Ayo ngopi bareng. Nah, gitu. Kalau bahasa kita seperti itu. Kita supaya apa? Tidak langsung menembak. Karena ada orang. Jadi nasihat itu kan nasihat sebenarnya. Ada nasihat itu yang tertolak, walaupun baik. Kenapa? Karena cara menyampaikan tidak baik. Makanya kalau dalam konsep sedekah itu kan tidak hanya materi, bisa dengan ilmu, bisa dengan pengetahuan sharing. Apa itu? Jangan sampai kau memberikan sedekah yang yatba'uha ada, ya, yang diikuti dengan menyakitkan, karena pasti tertolak. Mas, lempar kayak mampir kamu kok kayak gitu, pasti tertolak. Jadi cara itu juga memiliki peranan penting bagaimana sesuatu yang baik bisa diberikan. Berarti sebaiknya kalau misalnya ada teman kita nih ketika sedang bertaubat seperti itu, kita hanya memantau saja atau kita semangati dia, suatu ketika kita ketemu baru kita kasih pelan-pelan. Kalau saya sih memilih begitu, maksud saya itu bisa nggak sih kita membiasakan diri ketika kita hendak menilai keburukan orang itu ngerem dulu sebentar sebelum kita
apa namanya, tancap gas. Ngeremnya apa yang dipakai buat ngerem? Introspeksi diri. Nah, saya sendiri itu sudah bisa apa toh? Saya sendiri itu udah kayak apa toh? Supaya tidak lupa diri, ya kan? Kayaknya saya paling sering itu kalau ngaji itu pakai istilah pakai mukadimah yang dari hadis itu. Apa itu? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu jangan hanya dibaca sebagai sebuah kalimat pengantar saja, tapi itu ada pengingat di situ. Berlindung kepada Allah dari buruknya kepentingan kita. Dan ketika kita ngomong seperti itu mestinya dimaknai secara fungsional. Apa makna fungsionalnya? Makna fungsionalnya adalah apa? Internalisasi. Jadi sebelum ngomong ke orang, akhirnya kita menimbang-nimbang diri dulu supaya nggak mancal gitu. Jadi berkaitan dengan beberapa yang tadi tobat tadi, memang kita sebelum mengomentari itu, sebelum kita mengomentari kita harus tahu diri kita, apa kita tuh udah pantas atau belum seperti itu. Dan juga kita tarafnya hanya menyemangati. Iya. Kalau semisal nih, dan yang tadi sudah dibilang bahwasanya kalau kita misalnya memiliki ilmu yang kita pantas nggak sih kita itu mengarahkan atau bagaimana? Misalnya Pak Ustadz mengarahkan murid-muridnya seperti itu atau kalau murid sama guru karena itu tanggung jawab. Kalau kawan pun ya posisikan diri sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai saudara. Nah, itu yang mesti yang kadang-kadang agak sulit kita lakukan. Kalau ulama zaman dulu itu ya bukan mereka itu nggak mau dakwah, mereka berilmu. Apakah mereka tidak pernah mendengar hadis Nabi idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyir bi yadihi aw bi lisanihi? Hafal banget mereka. Suatu ketika ini dalam kitab itu Tanbihul Muqtarid ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu beliau cerita bahwa salah satu seorang guru sufi besar, beliau ini didatangi oleh muridnya untuk mendoakan sekelompok pemuda yang mereka ini di kampung itu, itu minum terus, tapi happy terus. Dimintakan oleh muridnya ini, tolong Syekh doakan orang-orang itu supaya bertobat. Ternyata sama Syekh itu doanya bukan diminta untuk bertobat. Doanya apa? Berarti kok kudu diminta. Berarti selama ini dibiarin kan? Ya. Paling tidak kan gitu. Kok sampai diminta? Padahal itu tahu. Jadi nggak gegabah gitu loh. Iya kan? Innal huda hudallah gitu ya. Hidayah itu adalah hidayah milik Allah. Hidayah itu milik Allah, bukan punya kita. Bisa nggak kita berpikir positif gitu? Ketika ada seseorang misalnya konteks tadi bertaubat, tapi kok perilakunya masih seperti itu, kita berpikir itu pasti ada mentoringnya, ada mentor, pasti ada yang bertanggung jawab, yang mengarahkan, bukan tanggung jawab kita gitu loh. Supaya apa? Paling tidak supaya bisa menahan diri, karena bisa jadi dia mendapatkan pencerahan. Coba ingat-ingat, dia mendapatkan pencerahan dari Anda nggak? Oh tidak. Oh ya berarti bisa jadi dapat pencerahan dari orang lain. Berarti dia sedang dalam mentoring orang lain. Iya kan? Ada penanggung jawabnya. Sudah ada grouping gitu loh. Ngapain kita ngelihat situ? Coba deh kita grouping kita lihat pada grouping sendiri. Balik lagi tadi, Syekh itu tidak gegabah, padahal pasti hafalan. Dan ketika dimintai doa untuk supaya orang-orang itu bertobat, ternyata doanya bukan diminta untuk bertobat. Apa itu? Ya Allah, bahagiakanlah mereka kelak di akhirat sebagaimana hari ini mereka bahagia. Ditanya lagi oleh muridnya, kenapa kau mintakan doa seperti itu? Begini, kalau mereka oleh Allah, kalau doaku memang dikabulkan oleh Allah, mereka kelak dibahagiakan di akhirat, pasti di dunia ini mereka akan melakukan sesuatu yang akan menghantarkan mereka mendapatkan kebahagiaan. Apa itu diantaranya? Bisa tahu balik. Keren kan? Jadi cara menyikapi suatu keburukan itu sangat beragam. Kalau ada orang melihat suatu keburukan dengan emosi, sebentar dulu.
sebentar, kiblat siapa? Karena kalau menyikapi suatu keburukan dengan emosi, kalau kita ngomong sunnah ya, tidak ada sunnahnya Nabi menyikapi suatu keburukan dengan emosi. Makanya saya kemarin sempat nulis di media sosial saya, bisa nggak saya dikasih hadis gitu ya, ketika Nabi melihat orang yang sedang melakukan maksiat, Nabi langsung marah-marah memaki mereka dan segala macam. Nggak ada. Justru kalau Nabi, kalau kita pakai teori ibda binafsi, istafti qalbak, tanya dulu kamu mau. Nah itu tadi, kenapa kamu melihat yang buruk-buruk kok emosi banget? Ya, tanya dulu hatinya, kamu kepentingannya apa mau di situ? Nah gitu. Apa kamu udah merasa paling bersih? Nah itu sudah ambruk duluan. Nggak jadi nah. Ambruk duluan. Begitu kita emosi melihat yang kayak gitu, berarti kita merasa lebih bersih dari orang itu. Sudah kotor duluan, maka yang keluar dari mulut kita pasti kotor. Prosesnya memang seperti Iya pasti kotor. Walaupun mungkin kalimatnya tidak kotor banget ya, tapi energinya Negatif. berarti memang itu sudah menjadi ranah si mentornya itu untuk memberikan nasihat-nasihat. mestinya bisa begitu. Tapi ya tadi itu dia ketemu mentor kelas apa gitu. Nah, mungkin Kalau misalnya ini sebagai konteks teman, bukan mentor lagi dengan murid ya, ini sebagai teman. Kita itu untuk apa? Kita kan sesama manusia itu seharusnya saling mengingatkan ya. Nah, itu ada maksimal batasan untuk mengingatkan nggak? Di sisi lain, hidayah itu memang miliknya Allah. Untuk Iya, diberikan yang kita kepada punya. Orang beriman itu kan beruntungnya di akhir zaman itu kalau dia mau terjun pada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Iya kan? Tapi jangan apa? Jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Ya gimana konteksnya kawan? Kalau memang kawan benar, iya kan? Ya sudah gak apa namanya? Ya konteks kawan, pembicaraan antar teman saja. Saya tidak bisa membatasi kalau pembicaraan antar teman karena masing-masing pertemanan itu punya stylenya sendiri-sendiri, iya kan? Makanya dakwah itu sesuatu yang kompleks. Tidak bisa semua orang itu berdakwah. Ya, belajar psikologi. Sampai ada loh psikologi dakwah. Orang mau dakwah itu harus belajar psikologi komunikasi, psikologi massa. Karena kalau tidak, bawaannya emosi saja. psikologi konfliknya. Iya. Di UIN sampai ada SAR ya. Studi agama resolusi konflik. Karena memang kompleks. Ya orang mungkin setiap orang bisa ngomong bla 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 bla, tapi bisa tidak diterima. Relevan tidak dengan cocok tidak. Dan itu dalam apa dalam agama Islam itu secara apa namanya dasar ideologisnya ada. Misalnya khotibun nas ala qadri uqulihim. Kalau berbicara dengan orang, kita harus mengukur dengan siapa audien kita itu. Bagaimana cara ngajak dia bicara supaya sampai pesan. Nah kadang-kadang apa namanya? Sebenarnya pesannya bagus, tapi karena menyampaikan dengan cara yang tidak bisa diterima, pesan pentingnya tidak. Hadis itu suci, Quran itu suci, tetapi bisa tertolak karena yang menyampaikan itu kotor. Bukan hadisnya yang salah, bukan ayatnya yang salah, tapi penyampainya yang belum siap untuk membawa sesuatu yang suci. Berarti tidak ada, kan di masyarakat itu yang kenal itu adalah kita tuh mengingatkan maksimal 3 kali ya. Setelah itu udah lah biarin aja. Gak ada ya berarti. batas nasihat itu gak ada sampai kita mati ya. Cuma mungkin intensitas cara itu yang mungkin harus kita pertimbangkan, tetapi tidak ada batasan itu. Kenapa? Itu melekat kepada masing-masing orang beriman. Kewajiban untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu kewajiban keimanan.
ikutin aja. Coba kalau dengan kemarin cara A nggak mempan, cara B ganti-ganti aja, gitu kan? Dan Anda tahu tidak kenapa di Al-Quran itu ada ku anfusakum wa ahlikum naro? Karena diri sendiri dan keluarga itu paling berat untuk masalah. Memperbaiki diri, memperbaiki keluarga jauh lebih berat daripada memperbaiki orang lain. Dan cenderung dilupakan. Orang paling semangat kalau dakwah di luar, tapi kalau di rumahnya nggak berani dakwahin Ingatkan yang terdekat dulu. Awal yang dulu disampaikan sama Ustaz Suyanto itu dulu itu ketika masuk bab tentang dakwah. Padahal Kanjeng Nabi ya pertama dakwah keluarganya ya. Nah iya, dicontoh nih toh. Dicontoh nih. Sama yang didakwahi Nabi kan keluarganya baru keluar. Tapi kalau sekarang kan kebanyakan kebalik, keluar dulu yang di Karena dalam tadi lupa. itu, apa sih motifnya? motifnya ini Pak Ustaz, salah satu motifnya adalah sampaikanlah walaupun itu hanya Satu ayat. Aneh walau ayat. Sampaikan pada dirinya sendiri dan keluarganya. harusnya Tidak apa-apa seperti itu. oh berarti Dan cara menyampaikannya, sebelum menyampaikan dia juga harus mengukur diri, gitu loh. Mau menyampaikan tentang sedekah lah, dia sendiri belum sedekah. Kan harus dimulai dari diri sendiri. itu ada konsep kayak gini Pak Ustadz yang selalu apa selalu ada di pikiran orang-orang seperti itu. Ya kita tuh ngajak kebaikan ke orang lain itu jauh lebih baik daripada kita tidak mengajak walaupun kitanya belum berperilaku seperti hal itu. Nah, itu bagaimana itu Pak Ustadz? Ya tadi itu apa namanya, mengajak kepada kebaikan itu karena memang bagian dari amal baik, sehingga itu melekat kepada kita. Yang perlu disesuaikan adalah levelnya, caranya, itu aja. Mengajak kepada, sampaikan kebaikan seperti itu ya. Lah, apakah itu dituntut untuk menyampaikan di ruang publik di masa yang banyak? Kan Tidak harus. Iya kan? Dan kapan itu harus diterapkan? Itu tadi, kalau para ulama memilih untuk memperbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki orang. Kalau misal seperti ini Pak Ustadz, kan yang berdekat di masyarakat juga ini banyak. Biasanya ada suatu edukasi ya. Dan ternyata edukasinya itu adalah edukasi yang salah. Istilahnya salah ini adalah tidak tepat sesuai dengan teori seperti itu. Nah, akhirnya dia minta maaf. Biasa ya, klarifikasi perminta maaf atas perkataan saya seperti itu. Nah, itu apakah edukasi itu tertolak atau bagaimana Pak Ustaz? Saya masih ngambang. Begini mungkin. Jadi ketika ada istilahnya pandai itu menyampaikan, itu konteksnya yang disampaikan itu di masa lampau. Jadi ketika digunakan untuk yang pada masa yang sekarang itu dinilai kurang cocok. Makanya penolakan, terus makanya beliau melakukan apa namanya konfirmasi atau klarifikasi. Ya, kasih permintaan maaf kayak gitu. Bisa dinilai juga bisa menyinggung perasaan orang lain. Pertanyaannya apakah itu gini aja, saya ulangi. Saya ulangi seperti itu. Misal ada orang yang bilang bahwasanya semua orang yang sakit wajib menggunakan masker, yang tidak sakit tidak perlu menggunakan masker, misal seperti itu. Nah, pada akhirnya dia dibully sama masyarakat. Kok kayak gitu sih, nggak sesuai dengan teori itu. Akhirnya dia dituntut untuk minta maaf. Padahal walaupun dia bilang seperti itu, kan ada konteks bahwasanya mengajak untuk menggunakan masker bagi yang sakit itu kan sebuah kebaikan. Nah, apakah kebaikan yang sudah diedukasikan ke masyarakat sebelumnya yang ditolak sama masyarakat itu juga tertolak di hadapan Allah kayak gitu? Atau bagaimana?
kebaikan itu kalau didasarkan pada hukum asalnya memang dia baik, walaupun ditolak, jadi tetap akan dianggap sebagai kebaikan. Jadi penolakan dari masyarakat, penolakan dari manusia terhadap sesuatu yang memang secara umum memang baik, ya itu kan tetap jadi baik. Jadi tidak, misalnya gini, ada orang misalnya memerintahkan, ayo kita harus tetap sholat ini karena ya itu tetap mendapatkan kebaikan, walaupun misalnya hari ini tidak cocok, situasinya tidak memungkinkan, tapi dia menghadirkan, menyampaikan sesuatu yang baik, umumnya baik, ya tidak apa-apa, itu tetap menjadi kebaikan walaupun hari ini tidak relevan. Ada istilah gitu, orang sama dengan ijtihad. Kalau ada orang melakukan ijtihad, kok dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Sama dengan tadi itu. Ya, jadi konteksnya misalnya, ayo kita hari ini harus sholat karena di daerah sini bukan zona merah, misalnya. Ya udah sholat di daerah. Nah, kalau dia didasarkan oleh pengamatan-pengamatan, misalnya, enggak kok di sini nggak ada orang sakit kok, berarti tidak merah, ini aman, ya sudah sholat. Nah ternyata ketika dikomparasikan dengan teori yang berbeda, apa yang dia lakukan itu salah. Nah dia tetap dianggap mendapatkan 1 pahala. Tapi kalau seandainya benar dikonfirmasi kepada yang punya otoritas, jadi dia dapat 2 pahala. Makanya balik lagi ke tadi itu, dalam situasi yang seperti sekarang ini sebaiknya kita hati-hati ketika hendak misalnya mengatakan bahwa di daerah kita hijau atau tidak. Nah itu hati ya, Sudah jam 10 mulai tutup ya. Itu harus dikembalikan kepada otoritas, bukan kita. Ya. Itu ada yang nonton nggak? Oh ada yang apa? Say hello. Tapi sekarang udah nggak ada. Dapat salam Ustadz dari Hamdan sama Bani yang dari Pelosok Kuning. Siapa? Hamdan Elma sama Bani, sama dari IPPNU Kecamatan Depok Ma'rifatul Ulum. Iya. Ya habisin dulu ya teman-teman semuanya, saya off-kan dulu. Iya. Terima kasih bagi yang sudah terkait menonton. sama Terima tadi kasih. itu, biar bisa istiqomah. Kuncinya apa? Yang sering berat kan di situ, istiqomah. Kan kalau bikin majelis atau bikin rutinan misalnya di kegiatan Ibnu PPNU, itu yang paling berat kalau udah mulai. Ya mulai itu udah berat mulai. Nah, begitu biar istiqomah itu bagaimana? Ya, targetnya harus dinaikkan, harus punya target. Apapun yang kita lakukan itu kalau udah ada targetnya, seenak gitu. Ya, termasuk dalam hal ibadah. Makanya kalau kita disuruh ikhlas itu artinya targetnya disuruh paling tinggi. Kalau targetnya itu rendah, hanya mendapatkan apresiasi duniawi, ketika apresiasi itu didapatkan, selesai dia. Oh, jadi makanya ketika ketika khutbah Jumat itu makanya diingatkan ittaqullah bertakwa dan menambahkan gitu, cuma bertakwa. Lagi masuk aku coy. Tapi pasang target itu mungkin berkala gitu ya. Jadi ketika minggu ini bisa ini sudah tercapai, pasang yang lebih tinggi lagi bisa seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita ya level ikhlas itu kan ada level, ada yang langsung makom paling itu pun mungkin ya bertahap. Ikhlas ke Makanya pentingnya mentor itu di situ.
orang yang kalau dalam adagium tasawuf itu ya man la syekhola fasyaitonu syekhu. Orang yang tidak punya mentor itu mentornya setan. Bertobat diri. Akhirnya dia bertobat sesuai dengan imajinasinya dia. Jadi dia akhirnya apa? Masuk surganya halu. Halusinasi masuk surga. Berarti semacam kayak mabuk. Kayak mabuk beragama gitu ya. Ada nggak sih mabuk agama itu? Gak ada. Agama itu gak bikin mabuk. Kalaupun ada istilah candu, candu. Ya kenikmatan menjalani beribadah itu memang ada. Mabuk di dalam mengamalkan, mabuk cinta kepada Tuhan itu ada dalam konsep tasawuf. Tapi bukan mabuk seperti mabuk agama dalam istilah orang hari ini ya. Karena mabuk agama dalam istilah yang dalam konstruksi komunikasi hari ini itu jelek sekali. Nah, mabuk agama itu hari ini pemahamannya sangat buruk sekali, negatif sekali kepada orang yang itulah semua orang yang sekarang. Padahal dulu para sufi juga sudah mabuk dengan Tuhan, bukan lagi dengan agama, mabuk dengan Nabi Al-Adawiyah dan yang lain, mabuk semua. Tapi mabuknya mereka tidak bikin rusak seperti sekarang citranya. Jadi orang-orang yang sibuk untuk mengoreksi diri, dia tidak akan sempat mengoreksi orang lain. Ini makalah yang sudah umum sih dari kalangan orang. Jadi asal istilah gini, paling sederhana. Orang kalau sibuk ngomentarin media sosial orang lain, komentarin orang Nyinyirin orang. iya, banyak nganggurnya. Sampai lupa dengan diri sendiri ya. Iya, menjadi relawan. Kafe-kafe. Ada loh tipe orang yang dimanapun kita ketemu dia dan selalu komentar. Iki wong kayaknya ya, kerjanya di server mungkin. Pegawai apa namanya? Sosmed. Apa istilahnya itu? Pegawai server ini ya, internet. Server internet. Jadi tak tangkap dari tadi itu, jadi sekarang itu jenis tobat ada dua, tobat untuk agama dan tobat untuk sosial. Bener. Iya, hablum minallah hablum minannas, sama-sama harus diperbaiki. Relasi spiritual diperbaiki dengan taubatan nasuha. Relasi spiritual ya, relasi sosial yang diperbaiki dengan jangan semua dikomentari di media sosial, semua di share di media sosial. Karena tetap pertimbangannya itu bagi umatnya Nabi Muhammad itu edukasi kan sudah jelas ya, itu bermanfaat apa tidak. Makasih. Kasih Pak Ustadz, pun malah repotin. Mungkin Nanti kapan-kapan kalau memang agak serius kita setting serius ya. Jadi mau bicarain apa tapi modelnya kayak gitu. oh iya, jadi lebih nyantai Ya lebih. Nanti saya juga biar nyiapin materi dan